Lihat nih, ini ada 2 tas, satu buatan lokal Indonesia, satu lagi impor dari China. Tapi yang dari China bisa jauh banget lebih murah harganya. Kok bisa? Nah, di episode kali ini kita bakal bongkar kenapa barang-barang China bisa semurah itu. Dan percayalah, jawabannya bukan cuma karena buruhnya dibayar murah, bahkan jawabannya terkait strategi ekonomi besar dari pabrik dunia, subsidi digital miliaran yuan, sampai sisi rapuh karena salah alokasi modal. Selamat datang di Joy's Journey. China itu sekarang literally sudah menjadi pabrik dunia. Mayoritas label di barang yang kita pakai itu made in China. Kenapa? Karena mereka punya skala produksi yang gila-gilaan. Dari elektronik, mainan, baju, tas, sampai sekecil jarum jahit mereka produksi sendiri dan dikirim kemana-mana. Produksi massal ini membuat biaya per unit jadi super rendah. Data di tahun 2006 menunjukkan perdagangan menyumbangkan 64% PDB mereka. Sekarang turun menjadi 37%. Artinya, selain ekspor, konsumsi domestik menjadi mesin pertumbuhan utama. China mempunyai populasi sekitar 1,41 miliar orang. Suplai pekerja berlimpah, bikin gaji yang relatif rendah. Bahkan, gaji buruh manufaktur di China itu hanya 15-20% lah kira-kira dari gaji buruh di Amerika. Meski sekarang mulai naik, contohnya gaji minimum di Shanghai sekitar 370 US dollars per bulan atau sekitar kurang lebih 6 juta rupiah. Daya saing harga tetap jauh di bawah negara maju. Tapi ada catatan, era bonus demografi tenaga kerja murah mulai berakhir. Populasi mulai menua, jumlah buruh migran dari desa makin sedikit dan biaya tenaga kerja terus naik. Jadi murah karena buruh perlahan gak selamanya menjadi andalan. Produksi di China didukung ekosistem lengkap. Pemasok komponen, pabrik perakitan, logistik, sampai dengan zona ekonomi khusus. Shenzhen contohnya, di mana dibikin gadget sama gampangnya kayak belanja di pasar. Nah, ekosistem ini membuat biaya rendah dan produksi cepat. Tapi di balik itu ada juga inefisiensi terselubung. Proyek-proyek besar yang kadang nggak produktif, kayak Go Cities atau pabrik yang mangkrak, tetap jalan karena dibiayai kredit negara. Jadi harga murah kadang hasil dari kapasitas berlebih yang nggak efisien. Di negara maju, aturan soal keselamatan kerja, lingkungan, dan standar produksi lumayan ketat. Sementara di China, regulasi lebih longgar. Akibatnya, biaya produksi bisa ditekan. Tapi ada resiko, polusi, kualitas yang bervarian, dan kadang proyek asal jalan demi kuota. Ini bagian dari pola malinvestment. Investasi yang jalan bukan karena efisien, tapi karena target negara. Pemerintah sejak lama memberikan insentif mulai dari listrik murah, kredit lunak, hingga tax rebate ekspor. Tapi sekarang subsidi juga datang dari e-commerce. Contoh paling heboh, program 10 billion yuan subsidies dari Pinduoduo di tahun 2023. Konsumen bisa membeli barang dengan harga super miring, membuat JD.com dan Alibaba ikut perang diskon. Fenomena ini disebut low price battleground, perang harga habis-habisan antar platform. Jadi produk murah China bukan cuma hasil pabrik dan kebijakan negara, tapi juga strategi e-commerce buat rebut pasar. China juga pernah dituduh sengaja membuat nilai yuan rendah biar produk mereka lebih kompetitif. Dengan mata uang yang lemah, barang mereka otomatis lebih murah di pasar global. Tapi sekarang harga murah bukan cuma soal kurs. Di baliknya ada dorongan belanja domestik lebih dari 500 juta orang kelas menengah ditambah strategi digital yang membuat perang harga makin intens. Namun ada sisi lain yang jarang dibahas. Harga murah juga datang dari sistem yang nyimpen banyak inefisiensi. Selama puluhan tahun, China bisa membangun gedung,
pabrik atau proyek raksasa pakai utang, walaupun banyak yang mangkrak. Ini yang disebut malinvestment, salah alokasi modal. Selama ada pasokan buruh murah, inefisiensi ini masih bisa ditutup. Tapi sekarang tenaga kerja menua, buruh desa makin sedikit dan upah naik. Tanpa reformasi, ongkos produksi bakal pelan-pelan naik. Jadi murahnya produk China mungkin bukan cerita selamanya, tapi fase dari model ekonomi yang lagi mencari bentuk baru. Bayangin kamu buka usaha nasi goreng. Bahannya disubsidi oleh RW nih. Tetangga sebelah lagi perang diskon dan kamu punya banyak karyawan kerja murah. Nah, murahnya harga jelas membuat dagangan laris. Tapi begitu bahan subsidi habis dan karyawan minta gaji naik, kamu harus cari cara baru biar tetap bertahan. Nah, itulah kira-kira posisi China saat ini. Jadi, murahnya barang China lahir dari kombinasi pabrik skala global, buruh besar, regulasi longgar, subsidi pemerintah, perang harga digital, sampai strategi nilai tukar mata uang. Tapi di sisi lain ada resiko. Tenaga kerja murah sudah nggak selamanya ada. Dan bahkan proyek jalan bukan karena efisien, tapi karena target negara. Artinya murah ini bukan sihir abadi, tetapi strategi yang suatu saat harus disesuaikan. China sedang bergerak dari made in China menjadi designed for China. Dari pabrik dunia ke pasar konsumen terbesar dunia. Nah, kalau teman-teman menemukan produk China yang harganya mahal, tulis di komentar ya, kita bahas di episode berikutnya.